Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, sukacita, dan selalu diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena berkat-Mu Tuhan sudah melindungi, menyertai kami, dan kembali kami ada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi dan jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan hidup kita orang-orang yang percaya seperti cahaya matahari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Artinya adalah bahwa kita dibawa Tuhan menuju kepada kemuliaan. Dalam kesulitan apapun di sepanjang perjalanan kehidupan iman kita, hendaknya kita menyadari bahwa Tuhan membawa kita bukan kepada kekalahan, melainkan kepada kemenangan. Manusia bisa menyebut kita kalah, tapi sebenarnya kita ada dalam kemenangannya. Ketika Tuhan Yesus tersalibkan, semua orang menganggap Ia kalah, tapi sesungguhnya disitulah panji kemenangan didirikan. Persoalan tidak akan membawa kita pada kekalahan, tapi justru pada kemenangan, sebab Tuhan beserta dengan kita. Kita membaca sekali lagi apa yang tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Terlepas dari semua kesukaran dan bahaya yang melanda kehidupan pelayanannya, Paulus menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan karena pengalaman demi pengalaman yang ia rasakan bersama Tuhan telah membawanya di jalan kemenangan. Dan justru kesulitan yang ada telah membuat nama Tuhan Yesus semakin dikenal oleh banyak orang. Secara manusia, mungkin yang dialami oleh Rasul Paulus nampak seperti kekalahan, sebab penderitaan, pemenjaraan, dan berbagai hal yang menghalanginya dalam pelayanan begitu luar biasa. Terkadang ia harus mengundurkan diri, pergi ke tempat lain, berada dalam kesendirian, dan masalah yang dihadapinya begitu besar sampai mengancam nyawanya sendiri. Tapi dalam semuanya itu, ia tetap tekun menjalani tugas pelayanan dan panggilannya. Dan di dalam semuanya itu Tuhan menguatkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita adalah agar kita dapat terus percaya kepada Tuhan. Meskipun ada masa-masa sulit di mana kita tertekan, terdesak, terombang-ambingkan oleh keadaan, dan mungkin mengalami bahaya. Ketika kita dapat terus bertahan dalam kesetiaan, hidup kita ini akan menjadi aroma yang harum bagi Tuhan, sehingga penyebaran Injil Kristus menjadi semakin luas, menjangkau lebih banyak orang. Hidup dalam Tuhan Yesus adalah kehidupan yang berkorban, dan lewat pengorbanan itu, kehidupan kita akan menyebarkan keharuman. Kalau kita belum mengalami yang namanya korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban materi, dan berbagai korban lainnya, kehidupan kita belumlah dapat disebutkan mengharumkan nama Tuhan. Kalimat menyebarkan keharuman dalam ayat ini, saudara, mempunyai hubungan dengan korban bakaran,
Dan korban bakaran merupakan suatu pemberian sukarela kepada Tuhan, bukan paksaan, bukan kewajiban. Jadi itu adalah lahir dari hati kita, lahir dari kerelaan kita. Jadi apa yang kita berikan secara sukarela kepada Tuhan, itu berbau harum dan membuat orang-orang lain menjadi mengenal akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, biarlah hidup kita ini menjadi korban hidup yang kudus bagi Tuhan dan yang memuliakan namanya. Ketika kita dilanda oleh berbagai macam persoalan dan keadaan yang sulit, mari tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhanlah yang selalu memimpin kita dan pimpinannya membawa kita berjalan dalam kemenangannya. Tuhanlah yang menuntun kita dan Tuhan juga yang membuat kehidupan kita ini beraroma harum bagi hormat kemuliaan namanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami belajar melalui kehidupan Rasul Paulus. Meskipun ada banyak persoalan, tantangan, kesukaran yang ia harus hadapi, tapi ia tetap mengucap syukur dan menyadari bahwa Tuhan memimpin hidupnya dalam kemenangan. Ajar kami Tuhan untuk tetap tekun dalam iman kami kepadamu, tidak menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan, tidak mundur ketika kami harus berhadapan dengan berbagai situasi sulit, tapi kami tetap beriman percaya kepadamu, berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Kami percaya perjalanan iman kami bersama Tuhan membawa kami kepada kemenangan-Mu. Dan kehidupan kami ini Tuhan buat menjadi harum, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita untuk terus melangkah dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, dan semua hal yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami permuliakan, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mohon kekuatan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah mengalami penghiburan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan saat ini, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa setiap permohonan doa kami kepadamu. Engkau Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi dan menyediakan jawaban yang kami perlukan sesuai dengan kekayaan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja segala Raja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara
untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.